warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ambisi Nusantara. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang berjudul Psikologi Islam dan Intervensi. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Salwa Nursaumi Fauziah, Titik Sugiyartini, Sulasi Habib Mutabahuda, dan Zazi Kirani Nazmain. Isi presentasi kami kali ini yaitu pengertian psikologi agama, manfaat psikologi agama, sejarah psikologi agama, pendekatan dan metodologi yang bisa dilakukan untuk penelitian psikologi agama, psikologi Islam, latar belakang kemunculan psikologi Islam, psikologi dalam intervensi, dan kesimpulan. Pengertian psikologi agama. Menurut Darajan, definisi psikologi agama adalah memilih, menelaah kehidupan beragama, individu, dan mempelajari pengaruh keyakinan agama tersebut dalam perilaku dan kehidupannya. Sedangkan, menurut Jalan Lewin, mendefinisikan psikologi agama adalah cabang psikologi yang meneliti dan mengkaji perilaku manusia dan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya, serta dalam kaitannya dengan perkembangan agama dan setiap fase kehidupannya. Manfaat psikologi agama yaitu 1. Sebagai bahan refleksi, 2. Sebagai modifikasi perilaku, dan 3. Meningkatkan kesehatan mental. Sejarah psikologi agama. Sebenarnya fenomena psikologi agama sudah ada sebelum studi psikologi agama itu sendiri. Contohnya saat perjalanan para agama seperti Hindu oleh Sri Gautama dan Islam oleh para nabi. Kajian tentang psikologi agama mulai populer pada abad 19. Banyak buku-buku luar yang bertemakan psikologi agama, tetapi dengan kajian yang berbeda-beda. Nah, akhirnya beberapa tahun kemudian, seorang guru besar Harvard, yaitu William James, menemukan perspektif psikologi dengan nama psikologi agama yang dilukiskan landasan dasar sebagai sejarah alamiah agama. Pendekatan dan metodologi yang bisa dilakukan untuk penelitian psikologi agama. 1. Metodologi penelitiannya yaitu fenomenologi, studi kasus, pendekatan budaya, korelasional, komparasional, dan eksperimental. 2. Teknik pengumpulan data, bisa dengan menggunakan dokumen pribadi, wawancara, observasi, survei, skala penelitian, skala psikologi berisi banyak item, dan juga respon saja. Sikap para tokoh psikologi dan agama. Yang pertama, ada psikologi versus agama, yang artinya membuat psikologi dan agama bertentangan. Yang pertama, adanya persaingan perhatian, psikologi memandang negatif agama dan agama memandang negatif psikologi. Yang kedua, dalam pro-agama yang membuat agama dan psikologi mengalami kedekatan. A. Terjadi perubahan paradigma, penelitian terhadap hubungan agama dan kesehatan mental, penelitian mengenai neurologi dan kesadaran. Definisi abnormalitas dalam psikologi agama. Yang pertama, perilaku itu dapat mengganggu realitas dan aktivitas individu. Yang kedua, perilaku abnormalitas itu mengandung dosa terhadap Tuhan. Dalam Islam, gangguan abnormal dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, gangguan berkepribadian yang berhubungan dengan akidah dan Tuhan. Yang kedua, gangguan kepribadian yang berhubungan dengan kemanusiaan. Yang ketiga, gangguan kepribadian yang berhubungan dengan pemanfaatan alam semesta. Abnormalitas di agama lain. Dalam psikologi agama, pengertian normal adalah mereka yang taat kepada perintah agama dan Tuhan. Maka abnormal adalah mereka yang melanggar perintah agama dan Tuhan. Nah, sehingga muncul pemikiran jika standar abnormalitas dan normalitas pemeluk agama adalah kepatuhan terhadap agama, maka akan sangat banyak orang abnormal di dunia ini. Karena dalam agama, abnormal itu tidak harus bersifat gangguan klinis. Contoh-contoh abnormalitas dalam agama. Pertama, radikalisme dan terorisme, mati untuk agama dan negara, tasawuf dan sufisme, monastisme, konversi agama, aliran klinik, fenomena nabi palsu. Setelah itu, apa sih psikologi agama? Psikologi agama Islam merupakan psikologi yang dibangun berdasarkan pandangan manusia menurut Islam yang bersumber
manusia tidak terbatas pada aspek biologis, psikologis, dan sosial semata, tetapi juga meliputi aspek rohani atau spiritual, seperti yang terkandung dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 29, Quran Surah Yasin ayat 72, dan Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Lalu, apakah dimensi spiritual bisa diteliti secara ilmiah? Dalam psikologi transpersonal menunjukkan bahwa dimensi spiritual manusia bisa didekati dan diteliti secara ilmiah. Namun, ilmiah di sini tentu bukan ilmiah dalam pengertian pakar-pakar yang menganut sainsisme. Itu bakar-bakar yang mengukur kebenaran ilmiah hanya dengan ukuran materialisme dan nasionalisme. Psikologi Islam dibangun dan dikembangkan berdasarkan epistemologi Islam. Psikologi Islam mempunyai keyakinan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dijadikan rujukan dalam pengembangan psikologi bukan hanya hasil penelitian terhadap ayat-ayat kauliyah semata, tapi juga hasil penelitian terhadap ayat-ayat kauliyah Al-Quran dan As-Sunnah. Latar belakang kemunculan psikologi Islam. Latar belakang kemunculan psikologi Islam dipengaruhi oleh adanya ide Islamisme yang muncul pada tahun 1980-an. Pertama kali oleh Ismail Razi Al-Faruqi. Analisis Al-Faruqi mengenai keterpurukan sistem pendidikan yang justru menjauhkan umat Islam dari agamanya. Oleh karena itu, Al-Faruqi menawarkan perubahan dengan mengubah sistem pendidikan yang salah satunya adalah dengan Islamisasi pengetahuan modern. Kemudian, membentuk International Institute of Islamic Thought (IIT) pada tahun 1981 dan kerjasama dengan International Islamic University Islamabad, Pakistan, terselenggaralah the first International Conference of Islamic Thought and Islamication of Knowledge pada tahun 1982 yang salah satu isinya membahas perlunya Islamisasi pengetahuan. Malik berpikir, tahun 1932 sampai sekarang. Malik berpikir Badri dianggap sebagai tokoh yang paling depan dalam mengembangkan psikologi Islam. Badri lahir pada tanggal 16 Februari 1932 di Sudan. Badri tercatat sebagai psikolog The British Psychological Society dan merupakan dewan pakar psikolog di UNESCO. Selain itu, meskipun dikenal sebagai pendiri International Association of Muslims Psychologists dan sekaligus presiden pertama dalam IAMP. Kesimpulan. Jadi di sini kami menyimpulkan bahwa agama dapat membantu orang membentuk kebiasaan yang sehat, mengatur perilaku dan memahami emosinya, semua faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan. Agama berperan sentral dalam menentukan kehidupan seseorang. Psikologi Islami juga menjelaskan manusia dengan merumuskan apa kata Tuhan tentang manusia. Psikologi Islam menyadari adanya kompleksitas dalam diri manusia, di mana hanya Allah yang mampu memahami dan mengurai kompleksitas tersebut. Kesimpulan. Jadi di sini kami menyimpulkan bahwa agama dapat membantu orang membentuk kebiasaan yang sehat, mengatur perilaku dan memahami emosinya, semua faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan.
Agama berperan sentral dalam menentukan kehidupan seseorang. Psikologi Islami juga menjelaskan manusia dengan merumuskan apa kata Tuhan tentang manusia. Psikologi Islam menyadari adanya kompleksitas dalam diri manusia, di mana hanya Allah yang mampu memahami dan mengurai kompleksitas tersebut.